Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Banyak makan sayuran dan buah-buahan sesuai dengan porsi yang disarankan. Mari kita konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Konsumsi aneka makanan pokok. Batasi makanan manis, asin, dan lemak. Biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Minum air putih yang cukup dan aman. Biasakan baca label pada kemasan. Biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Berolahragalah secara teratur dan jaga berat badan normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh sahabat RSUI di rumah. Selamat datang di seminar awam bicara sehat. Semoga seluruh sahabat RSUI di rumah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi nih dengan saya Latifah dari Unit Promosi Kesehatan RSUI. Hari ini akan berbagi seputar informasi dan edukasi. Nah, pada bicara sehat, hari ini kita akan membahas sebuah penyakit yaitu penyakit jantung koroner. Nah, pasti Bapak Ibu udah familiar banget kan dengan yang namanya sakit jantung. Terus kalau ada nyeri di dada, apakah itu serangan jantung atau jantung koroner itu sendiri itu seperti apa sih? Apakah dia sama? Nah, itu kita akan mengupas tuntas pada siang hari ini dengan narasumber dan juga moderator kita yang luar biasa. Yang pertama ada Dr. Prima Kalmazini, spesialis jantung.
subspesialis ekokardiografi FIHA. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUI. Dan selanjutnya, ini juga hal yang menarik banget dan kayaknya cuma ada di RSUI karena kita memiliki dokter spesialis kedokteran penerbangan, yaitu Dr. Shogi. Dr. Shogi merupakan dokter spesialis penerbangan di RSUI. Nah, beliau akan membahas, kalau tadi Dokter Prima akan membahas terkait apa itu penyakit jantung koroner, mulai dari gejalanya, pengobatannya kayak gimana. Nah, Dokter Shogi akan menjelaskan perjalanan udara dengan penyakit jantung, apa aja sih yang harus diperhatikan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin umroh gitu ya, atau perjalanan mudik jauh, atau mau jalan-jalan, nah kayak gitu ya, yang membutuhkan perjalanan dengan udara, nanti bisa berkonsultasi sama Dokter Shogi. Lalu acara seminar awam bicara sehat pada siang hari ini akan dimoderatori oleh Nurse Mutiara Eskap yang merupakan Nurse ICCU RSUI. Oke Bapak Ibu, sebelum acara dimulai saya akan membacakan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selama narasumber membawakan materi, peserta untuk diharapkan mematikan audio. Jadi pastikan audionya dimatikan, lalu nanti untuk peserta yang di Zoom bisa langsung chat pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, saya juga ingin menyapa nih sahabat RSUI yang mungkin bergabung via YouTube. Jadi boleh juga nanti bertanya di kolom komentar di YouTube. Nanti akan panitia bawa ke Zoom. Jadi tetap pertanyaan dari YouTube akan bisa dijawab oleh narasumber kami di Zoom. Lalu saat berinteraksi baik dengan panitia untuk diharapkan menggunakan kata-kata yang sopan, tidak mengandung sara, pornografi, dan pertanyaan hanya terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Usahakan jangan membawa peralatan yang tergabung dalam Zoom ke ruang pribadi seperti kamar mandi. Lalu kami ada e-sertifikat yang akan dibagikan H+2 hari kerja bagi peserta yang mengisi daftar hadir. Selanjutnya saya akan membacakan induksi keselamatan dan kesehatan kerja Rumah Sakit Universitas Indonesia. Yang pertama, ada hal-hal ini yang harus diperhatikan selama menyaksikan acara. Yang pertama, pastikan posisi duduk Anda sudah ergonomis, leher tegap, tidak menunduk, duduk tegap dan tidak membungkuk, dan perhatikan jarak pandang monitor yang kita gunakan. Lalu penggunaan listrik, pastikan kabel tidak melintang dan tidak menggunakan stop kontak berlebihan. Lalu, jika harus menggunakan alat bantuan, pastikan volumenya 60% dengan durasi maksimal 60 menit. Usahakan melakukan metode 20-20-20 untuk menghindari mata lelah. Lalu, jangan lupa melakukan peregangan otot agar bahu, leher, dan juga tangan tetap rileks. Selanjutnya, alarm kebakaran. Perhatikan alarm yang ada di sekitar Anda dan tetap tenang dan jangan panik apabila ada kebakaran, banjir, atau gempa bumi. Dan pastikan Anda mengetahui suara alarm tanda bahaya di lokasi Anda dan lakukan pengamanan sesuai standar yang berlaku di area kerja masing-masing. Hindari aktivitas berbahaya seperti mengikuti kegiatan daring sambil mengemudikan kendaraan. Pastikan WiFi dan paket Anda cukup untuk mengikuti kegiatan bicara sehat hingga siang hari nanti. Oke Bapak Ibu, jadi itu aja awalan dari saya dan saya ingin menyapa dulu seluruh narasumber kita pada siang hari ini, Dokter Prima, Dokter Shogi, dan juga Nurse Mutia. Gimana Dok? Apakah sudah terdengar suara saya? Terdengar jelas. Oke, Selamat siang. sudah siap ya Dok untuk membagikan seminar jantung hari ini untuk berbagi sama sahabat RSUI di rumah? Ya, insya Allah siap. Oke, untuk mengawali kegiatan ini saya akan membacakan CV moderator. Moderator kita pada hari ini adalah Nurse Mutia Anissa Eskap. Beliau saat ini bekerja di RSUI, khususnya di ruang ICCU RSUI. Ruang ICCU itu mungkin awamnya adalah ICU khusus bagi pasien jantung yang membutuhkan pemantauan intensif, seperti itu ya. Lalu beliau menamatkan pendidikan nurse di FIKUI pada tahun 2019. Lalu beliau merupakan menyelesaikan S1 keperawatannya juga di FIKUI pada tahun 2018. Dan beliau banyak sekali mengikuti pelatihan dan juga conference ya, khusus di bidang jantung, yaitu pada tahun 2019 beliau mengikuti
Advanced Cardiovascular Life Support, dan pada tahun 2022 mengikuti pelatihan Basic Trauma dan Cardiac Life Support. Selanjutnya saya akan memberikan acara ini kepada Nes Mutia untuk dipimpin. Silakan Nes Mutia. Baik, terima kasih banyak buat MC kita yang cantik pada siang hari ini, Kak Latifah. Izin saya lanjutkan estafetnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya buat kita bersama, dan tak lupa juga salawat beriringkan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin MC Kak Latifah, saya berpantun sejenak, mungkin bisa dibantu respon cakep ya sahabat RSUI semuanya. Oke, Timnas Indonesia kian dikenal. Cakep. Berikan sensasi yang orisinal. Cakep. Selamat siang dan salam kenal. Saya Nes Mutia jika disapa formal. Cakep. Thank you. Baik, sahabat RSUI semuanya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang baik panitia, pembicara handal kita, dan tentu khususnya peserta dari para sahabat RSUI dimanapun Anda berada, yang sudah hadir di momen bicara sehat yang ke-98 ternyata ya, mengenal penyakit jantung koroner untuk topik kali ini. Sebelum ke acara inti, izinkan saya mengenalkan CV dari dua pembicara kita, dokter ahli kebanggaan RSUI ini. Oh iya, selama sesi, sahabat RSUI bisa chat pertanyaan di kolom Zoom maupun YouTube. Nanti kita sistem panel atau diskusi di akhir presentasi kedua pembicara ya. Oke, yang pertama ada Dr. Prima Almazini, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan ekokardiografi, Fellow of Indonesian Heart Association, yang meraih gelar konsultan di tahun 2021, Sobat RSUI semuanya. Dilanjutkan sertifikasi kompetensi khusus ekokardiografi dari Eropa tahun 2022. Biasanya mungkin kita lebih familiar dengan istilah USB jantung ya Sobat RSUI. Nah, Dr. Prima akan memberikan pemahaman terkait seluk-beluk penyakit jantung koroner. Nanti dilanjutkan dengan pembicara kedua kita yang juga tidak kalah menarik, yaitu Dr. Shogi, spesialis kedokteran penerbangan. Saat ini sedang menempuh pendidikan program doktoral di FKUI. Wah, mari kita doakan kelancaran studi dan riset beliau ya. Amin. Dr. Shogi ini juga tergabung dalam Aerospace Medical Association yang dikenal sebagai organisasi profesi terbesar di bidang penerbangan, luar angkasa, dan kedokteran lingkungan. Wah, sudah ekspor ya teman-teman semua ya. Di sini, Dr. Shogi akan berikan gambaran perjalanan udara dengan penyakit jantung dan apa yang harus diperhatikan oleh pasien maupun keluarga yang menemani. Yuk kita sapa dulu ya. Selamat siang Dr. Prima, Dr. Shogi. Selamat siang, Nes. Siap. Selamat bergabung. Gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin untuk pembicara pertama kita, Dr. Prima. Apakah sudah ready, Dok? Siap, saya coba screen sharing. Ya, oke. Berarti dari dokter langsung ya. Oke, izin mengingatkan untuk pemaparan berdurasi 20 menit, Dok. Dan akan saya kabari kembali di 5 menit terakhir nantinya ya, Dok. Baik, jika sudah ready, mari kita simak ya teman-teman semua. Waktu dan screen disilakan Dr. Prima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang pada seluruh peserta bicara bincang sehat ya RSUI. Semoga tetap semangat di siang hari ini. Pada siang hari ini saya diberikan tugas ya atau untuk sharing mengenai penyakit jantung koroner. Ya, satu penyakit yang cukup banyak penderitanya di Indonesia ya. Saya pikir karena penyakit ini banyak, kita harus memahami dengan baik penyakit ini seperti apa, dan terutama adalah untuk kita yang masih sehat, kita berupaya untuk mencegah bagaimana agar kita tidak terkena penyakit jantung koroner ini. Baik, nah sebetulnya di dalam ilmu jantung kita ada disebut dengan tahap preventif ya atau pencegahan. Dalam pencegahan itu yang perlu kita lihat adalah seberapa besar risiko sebetulnya setiap orang ini untuk bisa menderita penyakit jantung. Nah, dari WHO sendiri pernah mengeluarkan sebuah sistem scoring yang dapat kita gunakan untuk memprediksi kira-kira dalam 10 tahun ke depan seberapa persen sebenarnya kemungkinan kita untuk menderita penyakit jantung ya. Jadi bagi yang berminat atau ingin bersedia untuk mengisi, silahkan ya apabila ingin mengisi. Akan saya share juga di di chat ya, mungkin nanti bisa tolong di share juga di chat
kalau ada yang berminat untuk mengisi ya, seperti data-datanya akan masuk dan nanti bisa diolah dan dilihat seberapa persen kemungkinan setiap orang untuk menderita penyakit jantung koroner ini. Oke. Nah, jadi dari beberapa data-data yang ada, kita bisa memprediksi sebetulnya seseorang itu seberapa persen kemungkinan hidup dari penyakit jantung dalam 10 tahun ke depan. Ya, data yang keluar apa saja, yaitu jenis kelamin, kemudian usia, status merokok, tekanan darah sistolik, dan indeks massa tubuh. Jadi ada data yang sebetulnya bisa didapatkan secara mudah ya, tanpa harus cek laboratorium, gitu ya, cukup dengan tinggi badan, berat badan, kemudian data tekanan darah kita bisa memprediksi. Ya. Dan ini nanti kita dimasukkan ke dalam tabel ya, berapa sesuai umurnya, kemudian jenis kelamin, perokok dan lain-lain. Nanti bisa diketahui seperti di bagian bawah ini risikonya apakah dia rendah, apakah dia yang sangat tinggi ya, tergantung dari persentase risiko dari yang didapatkan dari scoring ini, gitu ya. Oke, ini adalah data, ini adalah apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini ya. Kita pertama mengenal dulu apa itu organ jantung, kemudian bagaimana strategi efektif kita untuk menjaga kesehatan dari jantung, kemudian bagaimana kita mengadopsi gaya hidup yang sehat, yang mendukung fungsi jantung yang baik, serta yang paling penting adalah gimana kita mencegah ya untuk tidak terkena penyakit jantung. Oke, sebagai pendahuluan, penyakit jantung koroner adalah penyebab kematian tertinggi atau penyakit kardiovaskular itu penyebab kematian tertinggi di dunia, bahkan di seluruh dunia dan di Indonesia ya, nomor 1. Dan di sini kita lihat angkanya sangat tinggi sekali, dan sehingga kita perlu melakukan upaya-upaya untuk menangani ya, dan juga yang penting adalah untuk mencegah ya. Selain dari angkanya yang tinggi juga efeknya terhadap pembiayaan kesehatan juga sangat tinggi ya. Kita tahu di Indonesia dari data BPJS Kesehatan, data penyakit jantung itu menghasilkan atau menghabiskan dana BPJS yang paling besar dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, jantung itu adalah apa gitu ya? Itu organ apa sebetulnya? Fungsinya juga apa? Jadi organ jantung ini fungsinya adalah untuk memompa darah ya. Memompa darah ke seluruh tubuh, dan posisinya adalah sebagian besar di dada tengah gitu ya. Dada tengah di belakang tulang dada. Nah, kemudian jantung ini adalah sebuah otot ya, otot yang memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya, dan dia memompa darah secara reguler ya, secara teratur terus-menerus dari mulai sejak kita dalam kandungan sampai dengan waktunya nanti wafat gitu ya. Dan jantung tersebut dalam memompa ini memerlukan adanya suplai zat oksigen dan nutrisi ya. Nah, siapakah yang mensuplai ini? Otot jantung ini yang mensuplai adalah pembuluh darah atau arteri koroner namanya ya. Jadi arteri koroner itu adalah suatu pembuluh darah yang memberikan suplai darah ke otot-otot jantung, sehingga otot jantung ini bisa berfungsi dengan baik untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Dan pembuluh koroner ini ada beberapa cabang ya, ada ke kanan, ada ke kiri. Intinya sama, adalah memberikan nutrisi kepada otot jantung agar dapat berfungsi dengan baik. Nah, jadi kalau kita lihat ya, untuk dapat jantung berfungsi dengan baik, maka perlu ada suplai darah yang baik ya. Suplai darah ini akan terdistribusi baik kalau misalnya pembuluh darah koroner ini berfungsi atau karirnya lancar ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan, kalau misalnya di situ ada sumbatan ataupun ada penyempitan, maka darah tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik ke otot jantung ya, sehingga otot jantung ini akan mengalami kematian ya, gangguan dan kematian. Nah, akhirnya tidak berfungsi dengan baik ya. Dan itu bisa terjadi secara bertahap dan progresif gitu ya. Nah, kita coba lihat nanti bagaimana penyakit jantung koroner ini dapat menyebabkan komplikasi ke berbagai organ ya. Nah, jadi apa sebetulnya definisi dari penyakit jantung koroner ya? Jadi penyakit jantung koroner ini adalah suatu gangguan ya, di mana terjadi gangguan penyempitan atau penyumbatan di arteri koroner ya, sehingga menyebabkan adanya kerusakan pada otot-otot jantung ya. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah dari koroner itu gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pada penyakit jantung koroner ini dampaknya cukup besar ya, karena dia meningkatkan aliran darahnya terhenti, maka otot jantung itu tidak akan berfungsi sehingga otot jantung bisa berhenti secara mendadak. Dan biasanya orang-orang yang mengalami henti jantung mendadak atau serangan jantung itu 5% di antaranya tidak ada gejala sebelumnya. Jadi sehingga disebut dengan silent killer ya, pembunuh yang diam-diam gitu ya. Jadi kita harus waspadai dengan baik dan kita harus mendeteksi dini ya. Kira-kira apa saja sebetulnya faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan seorang terjadi serangan jantung ataupun penyakit jantung koroner. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan ya. Jadi penyakit jantung koroner itu mengenai pembuluh darah dari koroner itu ya.
Kita bayangkan pembuluh darah yang baik itu ya dindingnya licin, kemudian alirannya lancar ya. Tapi begitu di situ terjadi ada penumpukan lemak atau pengerasan atau penebalan, maka aliran darahnya akan tidak lancar dan menyebabkan bahkan lama-kelamaan bisa terjadi sumbatan yang bersifat total ya. Nah, artinya kalau Anda tidak lancar, maka suplai oksigen dan juga nutrisi tidak akan lancar dan otot jantung akan mengalami kerusakan dan akhirnya jantung sendiri akan terganggu fungsinya secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagaimanakah proses dari penumpukan plak ini bisa terjadi? Proses ini terjadi secara bertahap dan pelan-pelan ya. Kalau misalnya pasien itu atau seseorang memiliki faktor risiko untuk mengalami proses penebalan atau penyempitan ini. Apa saja sebenarnya faktor risikonya? Ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. Di sini kita melihat ya bahwa proses penobatan terjadi secara bertahap bisa terjadi dalam kurun waktu yang lama ya. Bisa dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan akhirnya terjadi serangan jantung mungkin pada usia yang sudah lanjut gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau faktor risiko cukup kuat bisa juga terjadi serangan jantung pada usia yang cukup muda. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sebetulnya kalau orang yang mengalami serangan jantung pada usia 56 tahun, proses tersebut sudah terjadi sejak usia muda sebetulnya. Tapi saat itu tidak ada gejala ya. Tapi dengan adanya faktor risiko seperti adanya darah tinggi, kemudian diabetes, ada obesitas, ya, ada kolesterol tinggi, itu pelan-pelan akan menyebabkan penumpukan plak yang terjadi secara bertahap dan akhirnya bisa menyebabkan penyakit jantung di usia yang lebih lanjut. Apa saja gejala dari penyakit koroner ya? Gejala yang khas adalah sakit dada, ada rasa tertekan, ya, rasa berat di dada seperti ditekan atau diinjak gitu ya, dan disertai dengan rasa terbakar bahkan sampai keringat dingin semua baju, gitu ya, dengan semua badan ya, sampai membasahi semua baju. Kemudian nyeri tersebut juga bisa ada penjalaran, ya, bisa menjalar ke ulu hati, bisa menjalar ke leher ya seperti tercekik, bisa menjalar ke rahang, bisa menjalar ke tangan kiri, bahkan ke punggung ya seperti ditembus atau ditusuk ke punggung ya. Dan juga ada gejala penyerta lain seperti bisa ada keringat dingin tadi ya, basah semua baju, bisa sesak napas, bisa juga ada mual dan muntah. Nah, kalau sudah terjadi penyumbatan, apa yang bisa kita lakukan ya? Jadi terapinya tentu saja dengan obat-obatan dan juga ada yang disebut dengan tindakan pemasangan ring ya. Jadi tindakan pemasangan ring itu sebetulnya bukan operasi ya. Jadi dia hanya adalah tindakan yang menggunakan seperti alat menggunakan infus ya, seperti infus di tangan, seperti gambar di bawah atau bisa juga lewat paha dan dimasukkan kateter ya. Kateter itu seperti kawat yang berukuran sekitar 2 mili atau lebih kecil lagi 0,9 mili masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya akan sampai ke pembuluh darah jantung atau pembuluh darah koroner tadi dan dia akan melihat di mana kita akan melihat di mana sumbatannya ada dan kemudian kita akan melakukan balon ya dan juga pemasangan ring apabila sumbatannya signifikan. Ya. Kita lihat di sini bahwa balon itu dimasukkan bersamaan dengan kateter tersebut dan dia akan mengembang atau menekan dari plak yang ada di dalam pembuluh darah ya. Setelah tertekan kemudian akan dilakukan pemasangan ring untuk menahan agar si plak tersebut tidak mengganggu aliran darah di pembuluh darah. Cara lain adalah dengan operasi disebut operasi bypass ya. Bisa pada biasanya dilakukan apabila sumbatannya sudah berat ya dan mengenai beberapa pembuluh darah. Dan bypass seperti namanya, kita menyambungkan pembuluh darah dari pembuluh darah aorta, pembuluh darah yang memberikan suplai darah ke seluruh tubuh, kemudian disambungkan ke pembuluh darah koroner ya, lebih dari atau di atas dari pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Tujuannya sama, intinya adalah kita ingin memperlancar aliran darah sehingga semua otot jantung dapat mendapatkan aliran darah yang optimal gitu ya. Nah, kita lihat di sini juga ada proses pemasangan ring ya. Kita lihat di sini bahwa ring itu kecil sekali, ukurannya sekitar 1 mili atau 0,9 mili kali 2 cm atau 1 cm tergantung dari sumbatannya dan itu dipasang hanya melalui pembuluh darah di tangan. Jadi seperti pasang infus gitu ya. Jadi bukan operasi. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke beberapa faktor risiko ya. Jadi faktor risiko apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner? Jadi ada dua, ada yang tidak dimodifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi, dan ada yang bisa dimodifikasi ya. Seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga, misalnya di keluarganya ada yang pernah serangan jantung, itu tidak bisa diubah-ubah ya. Tapi kalau misalnya faktor risiko seperti darah tinggi, merokok, diabetes, ya, kolesterol tinggi, itu semua bisa dicegah atau bisa dihindari ya. Sehingga bagi saat ini, bagi peserta atau bapak ibu semua yang punya darah tinggi, punya diabetes, kemudian punya kolesterol, atau bahkan yang masih merokok, untuk mencegah tidak terjadi penyakit koroner maka bisa dihentikan atau bisa dikontrol hal tersebut sehingga proses pembentukan plak tersebut tidak terjadi sehingga di kemudian hari tidak akan menjadi serangan jantung.
Kita masuk kepada faktor risiko pertama, itu merokok ya. Merokok jelas itu sangat berhubungan erat dengan jantung koroner ya. Dalam rokok ada kandungan 4.000 zat kimia yang semuanya adalah racun ya. Bahkan di dalam rokok sendiri kita lihat ada petunjuknya, ada tulisannya rokok bisa menyebabkan serangan jantung. Jadi ini sangat jelas sekali, sehingga bagi bapak ibu yang bapak yang merokok ya, kita harus menyadari betul bahwa antara rokok dengan jantung itu seperti saudara ya. Kalau sudah merokok, siap-siap saudaranya akan datang. Karena ini sangat berkaitan erat sekali ya. Kemudian yang kedua adalah hipertensi ya. Pada hipertensi definisinya adalah tekanan darah di atas 140 per 90 mm Hg ya. Dan untuk tekanan darah ini hanya bisa tahu kalau dicek tensi ya. Makanya kalau ada waktu ya silakan datang ke puskesmas, klinik, dicek tensinya berapa ya. Apalagi kalau dalam keluarganya ada juga yang hipertensi. Contoh ada ayah ibu atau ada kakek nenek yang darah tinggi, maka keturunannya bisa jadi juga menderita darah tinggi. Sehingga perlu dicek terutama dalam usia 35-40 tahun ke atas ya. Perlu dicek secara rutin untuk mendeteksi dini. Nah, kalau udah hipertensi gimana? Ya kita harus menurunkan tekanan darahnya sampai di bawah 140/90. Caranya bagaimana? Bisa dengan mengubah gaya hidup ya, mengurangi garam, kemudian mengurangi gula, aktivitas fisik. Tapi kalau sudah tidak bisa terkontrol, kita harus dengan obat-obatan ya. Obat-obat ini diminum terus-menerus untuk menurunkan tekanan darah sampai batas yang normal. Kalau tensi kita normal, maka kemungkinan kita untuk menderita serangan jantung akan menjadi lebih kecil lagi. Tapi kalau tekanan darah kita tinggi, dibiarkan saja, tidak minum obat, tidak diterapi, maka itu akan menyebabkan pembentukan plak, ya, penyempitan, dan lama-lama bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya adalah diabetes mellitus, ya. Nah, diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang banyak sekali komplikasinya, ya. Dan gejala yang khas adalah cepat lapar, cepat haus, dan sering buang air kecil. Ya. Dan kita bisa tahu seseorang tuh diabetes atau tidak dari pemeriksaan laboratorium ya. Kita harus cek gula darah puasa atau HbA1c atau TTGO ya. Jadi kan pemeriksaan lab dengan mengkonsumsi gula dulu sebelumnya. Dan itu kita harus periksa terutama pada orang-orang yang ada keturunan atau ada di keluarganya ada yang menderita diabetes mellitus juga. Dan kalau sudah menderita diabetes gimana? Dia harus mengubah gaya hidup dan juga mengkonsumsi obat ataupun suntik insulin. Tujuannya adalah sama, untuk menurunkan kadar gula sehingga kadar gula itu normal ya. Dengan kadar gulanya normal, maka risiko untuk terjadinya penumpukan atau penyempitan pembuluh darah koroner akan semakin kecil sehingga akan mencegah terjadinya penyakit jantung koroner di kemudian hari. Selanjutnya adalah dislipidemia ya, atau kolesterol tinggi. Nah, kolesterol ini sering ada yang bilang apakah keluhannya selalu ada kepala nyeri atau leher pegal. Tidak selalu ada ya. Kadang-kadang pastinya orangnya tidak ada gejala apa-apa, tapi kolesterol tinggi. Jadi satu yang cara tahu adalah dengan cek laboratorium ya. Ceklah laboratorium kolesterol ya, terutama untuk orang-orang yang makannya sering tidak terkontrol ya, sering makan gorengan ya, jeroan atau santan yang banyak, itu harus dicek ya, karena itu semua bisa menyebabkan adanya penyempitan di pembuluh darah koroner ya tadi. Dan kalau tidak dikontrol dengan baik, kolesterol ini juga bisa menyebabkan adanya dan munculnya serangan jantung di kemudian hari. Selanjutnya adalah obesitas. Jadi obesitas itu juga sangat kuat, sangat erat kaitannya dengan jantung koroner ya. Dan obesitas ini bisa ada karena adanya intake atau konsumsi makanan atau kalori yang tinggi ya, dan tidak diimbangi dengan aktivitas fisik yang banyak atau yang seimbang, ya. Dan akhirnya terjadi penumpukan dari lemak ini dalam tubuh. Nah, kita tahu bagaimana seseorang itu obesitas itu tidak dari indeks massa tubuh ya. Cukup sederhana caranya, kita tinggal hitung saja berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan ya, kemudian nanti dilihat ya. Kalau misalnya indeks massa tubuhnya lebih dari 25, maka masuk ke obesitas gitu ya. Nah, untuk mencegah obesitas ini tentu saja harus ada keseimbangan antara kalori yang kita konsumsi dengan olahraga yang kita lakukan. Gitu. Sebenarnya bagaimana strategi kita untuk mencegah agar tidak terjadi jantung koroner? Gimana caranya agar jantung kita sehat? Ya? Caranya adalah dengan mengontrol faktor risiko tersebut, gitu ya. Jadi kalau tadi seperti saya bilang, cek kesehatan secara rutin, ya, terutama umur 35 tahun ke atas, ya, cek gula, cek kolesterol, cek tensi, ya, apalagi sudah ada faktor risiko di keluarganya, ada yang serangan jantung di keluarganya, ada darah tinggi atau diabetes di keluarganya, harus sering cek kesehatan, ya. Kemudian kalau sudah merokok, berhenti merokok, ya. Kemudian aktivitas fisiknya rutin, ya, tidak hidup sedentary, ya, jadi tidak kemana-mana, misalnya naik angkutan saja, kemudian tidak ada aktivitas fisik, ya, tidak ada olahraga, ya. Kemudian dietnya bagaimana? Diet yang seimbang, ya. Diet seimbang itu artinya seimbang antara protein,
karbohidrat dan juga eh, lemaknya, ya tidak semuanya tinggi lemak misalnya, gitu ya. Kemudian istirahat cukup dan kelola stres. Nah, jadi salah satu hal yang penting tadi disebut adalah diet dan olahraga ya. Jadi diet ini perlu diatur dengan baik dan juga olahraga juga perlu dilakukan secara rutin ya. Disarankan aktivitas olahraga ini 3 sampai 5 kali dalam seminggu dan durasinya sekitar 30 sampai 60 menit setiap kali aktivitas ya. Jadi disarankan adalah olahraganya seperti aerobik ya, seperti jalan, kemudian bersepeda ataupun berenang ya. Kemudian untuk makanan ya, kita harus menghindari makanan yang mengandung kolesterol tinggi ya. Kita lihat di sini ada list makanan yang tinggi kolesterol ya. Kita lihat di sini terutama jeroan itu tinggi sekali ya. Kemudian dari kuning telur juga cukup tinggi ya. Yang cukup aman di sini adalah ikan. Ya, ikan itu cukup rendah ya kalori, lemaknya. Ya. Kemudian juga terakhir adalah rokok ya. Nah, rokok ini kalau kita perhatikan banyak sekali ya penderita serangan jantung yang merokoknya lama gitu ya, sudah bertahun-tahun, 20 tahun, 30 tahun, sehari bisa 1 bungkus, bisa 2 bungkus gitu ya. Dan paling muda saya pernah menemukan usia 20 tahun ya kena serangan jantung karena merokok 2 bungkus sehari ya. Dan itu sangat-sangat kasihan sekali karena usianya masih muda namun jantungnya sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Jadi secara umum untuk menghindari atau untuk mencegah tidak terjadi serangan jantung maka kita harus memiliki pola hidup yang sehat ya, tidak merokok ya, kalau punya hipertensi terkontrol hipertensinya dengan konsumsi obat ya. Kemudian kalau punya diabetes juga rutin minum obat diabetes, rutin kontrol ke dokter dan selalu dicek rutin sehingga dipastikan gulanya juga normal ya, dan menjaga berat badan dengan baik, tidak obes gitu ya, dan kolesterol pun dijaga dengan baik gitu. Dan saya ingatkan lagi mungkin terakhir sebagai penutup bahwa sehat secara umum atau secara WHO itu definisinya adalah sehat secara fisik, secara mental dan sosial. Jadi kalau kita dibilang sehat bukan hanya fisik saja, tapi kita secara sosial juga harus punya hubungan baik dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman ya. Tidak ada konflik yang sifatnya membuat stres dan lain-lain, dan juga secara mental kita pun harus memiliki mental yang baik. Mungkin demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akan kembali kepada Anda Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak ya Dokter Prima atas paparannya. Topik pertama kita ini isinya daging semua ya Sobat RSUI. Bagi yang punya pertanyaan silakan chat di kolom komentar, sepertinya di bagian Q&A ya teman-teman ya, fasilitasnya dengan format nama dan kota asal boleh dibantu. Oke, terima kasih Dokter Prima. Saya izin lanjutkan kepada speaker kedua kita yaitu Dokter Shogi. Dokter Shogi, sudah ready dok? Iya, sudah. Siap, slide materi dibantu panitia atau dari dokter sendiri? Saya sendiri yang share. Oke, baik. Sembari menunggu, saya izin mengingatkan durasi sama, ya ini 20 menit. Dan akan saya kembali di 5 menit terakhir nantinya ya dok. Oke, baik. Waktu dan screen dipersilakan dok. Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya ada trouble technical, dok. Ya, belum terlihat ya sharing screen-nya Dokter Shogi. Iya. Jika berkenan mungkin PPT-nya bisa dikirim ke saya, panitia, supaya bisa di-share dari PC panitia. Nah, mungkin bisa diulang kali ya share screen-nya Dokter Shogi Punten.
Ya, sembari menunggu, saya izin mengingatkan kepada sahabat-sahabat RSUI semuanya, jika ada pertanyaan, mohon dibantu drop atau lampirkan di kolom Q&A. Ya, nanti untuk pertanyaan yang saya kira screeningnya sudah terjawab di sesi materi Dokter Prima, saya keep. Mudah-mudahan sudah bisa membantu dari materi tadi. Untuk pertanyaan yang sekiranya belum terjawab berupa kasus, nanti akan saya bacakan. Untuk pertanyaan yang tidak terbaca, yang belum sempat dibahas di sesi kali ini, nanti izin kita kirimkan kepada narasumber dan insya Allah bisa dijawab melalui kolom komentar nanti di YouTube oleh panitia ya. Apakah sudah bisa, Dr. Shelby? Atau mau dibantu dari panitia? Sepertinya mungkin ditunggu sebentar ya. Dr. Shogi lagi coba menghubungkan sebentar. PPT-nya belum bisa. Oh iya, oke. Got it. Thank you. Atau mau jawab satu pertanyaan Dokter Prima dulu mungkin, Nurse? Satu pertanyaan Oh iya, dulu boleh. mungkin sambil Dokter nunggu. Prima berkenan ya? Oke, siap dokter. Wah, pertanyaannya sudah bertubi-tubi nih dokter Prima, dokter favorit soalnya dokter Prima di ICCU ya. Oke, yang pertama terkait dengan kasus ya dok dari Ibu Sri Suharti. Dalam praktik klinis rutin pada pasien dengan sindrom koroner akut menggunakan troponin T biasa dengan hasil negatif. Pengujian diulang setelah 6 jam. Dan bagaimana dengan troponin dengan sensitivitas tinggi dok? Dalam jangka waktu berapa menggunakan uji troponin jantung sensitivitas tinggi pada pasien dengan sindrom koroner akut? Wah, sepertinya nakes ya dok ya. Oke, silakan dijawab dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Sri Suharti ya. Ini berkaitan dengan pemeriksaan laboratorium pada orang dengan serangan jantung. Jadi pertanyaannya, kalau pada pasien serangan jantung kita cek troponin T, kalau misalnya dengan troponin T biasa dan dengan troponin sensitif bagaimana perbedaannya? Jadi pada intinya kan kalau kita tahu ya, pasien dengan serangan jantung itu ada 3 tipe ya. Ada yang unstable angina pectoris, ada yang non-STEMI, ada yang STEMI ya. Kemudian untuk membedakannya pemeriksaannya ada 3 ya. Pertama dari keluhan, kemudian dari EKG, dan dari enzim jantungnya ya. Enzim jantung ini saat ini rekomendasikan hanya troponin ya. Troponin itu ada yang biasa, ada yang high sensitif gitu ya. Nah kalau yang biasa memang punya kelemahan karena dia tidak cukup sensitif gitu ya untuk mendeteksi peningkatan sehingga kadang-kadang pasien dengan ST elevasi yang jelas EKG-nya tapi begitu dicek enzim jantung ternyata masih normal gitu ya. Dan kalau kita menggunakan yang troponin T biasa biasanya sekitar 3 sampai 6 jam tuh baru kelihatan peningkatannya ya. Tapi kalau pakai high sensitif itu biasanya dalam sejam pun sudah terlihat ada peningkatan gitu ya. Jadi kalau pada troponin ini juga kalau kita misalnya mendapat hasil yang normal, kita bisa serial ya, sekitar kalau yang troponin biasa sekitar 3 jam. Kita serial untuk melihat apakah ada tidaknya kenaikan dari troponin T ini sendiri. Tapi kalau udah sensitif, itu kita bisa deteksi dengan cepat di awal-awal onset dari terjadinya serangan jantung. Gitu. Semoga menjawab. Baik, terima kasih dok. Tergantung ya teman-teman ya kondisinya dan tetap itu keputusannya clinical judgment ya. Oke, sembari menunggu. Oke, sudah muncul. Alhamdulillah. Nanti kita lanjutin lagi sesi tanya jawabnya teman-teman. Waktu dan screen disilakan Dr. Shelby. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ada kendala teknis. Berikut saya akan lanjutkan ini terkait perjalanan udara dengan penyakit jantung koroner. Apa yang harus diperhatikan? Ya, ini adalah data untuk penyakit jantung, yaitu menurut WHO pada tahun 2022 itu sebanyak 19 juta penduduk di dunia itu meninggal akibat penyakit jantung dan pembuluh darah. Dari data tersebut di atas, itu jumlah kematian di Indonesia itu mencapai 765.000 kematian per tahun, yang terdiri dengan nomor satunya itu akibat stroke 404.000 kematian dan yang di posisi kedua yaitu akibat penyakit jantung koroner itu sebanyak 276.000 kematian per tahun. Nah, ini adalah data penumpang kita untuk penerbangan, jumlah keberangkatan penumpang dengan moda transportasi udara itu mengalami peningkatan walaupun sebelumnya saat
pandemi COVID-19 itu terjadi penurunan. Untuk keberangkatan penerbangan dalam negeri sepanjang tahun 2022 itu sebanyak 52 juta penumpang. Sedangkan untuk jumlah keberangkatan penerbangan ke luar negeri itu sebanyak 7 juta penumpang. Ini adalah data dari BPS. Nah, bagaimana dengan pengaruh faktor penerbangan? Sebenarnya saat penerbangan itu ada pengaruhnya tidak ya terhadap tubuh manusia? Sebenarnya ada, karena dalam penerbangan itu walaupun saat kita terbang itu terasanya tidak ada apa-apa, itu karena kondisi kita sedang baik, sedang sehat. Tetapi sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, dalam kondisi penerbangan itu telah terjadi penurunan tekanan udara. Yang kedua, akibat dari penurunan tekanan ini sebenarnya ada lagi satu yang terjadi, yaitu terjadi hipoksia, walaupun hipoksia ini terjadi secara ringan atau mild hipoksia. Yang ketiga, di dalam kabin pesawat itu ada penurunan suhu karena suhu di kabin pesawat itu biasanya rendah. Yang keempat yaitu terjadinya penurunan kelembapan dan serta adanya berbagai faktor lainnya seperti perbedaan zona waktu tergantung dari jarak penerbangannya, turbulensi, radiasi, serta kebisingan. Nah, bagaimana dengan pengaruh faktor penerbangan tersebut? Yang pertama kita akan sedikit bahas terkait dengan tekanan udara dan hipoksia. Seiring kenaikan ketinggian saat kita menggunakan moda transportasi udara itu sebenarnya tekanan udara itu akan semakin turun. Nah, saat kita sedang cruising atau sedang perjalanannya sedang lurus, tekanan di dalam kabin pesawat itu tidak bisa sama seperti keadaan tekanan di sea level atau saat di darat, yaitu tekanannya hampir sama atau setara dengan ketinggian 6.000 atau 8.000 feet. Biasanya kalau di penerbangan itu menggunakan satuannya dengan feet. Sedangkan kalau pesawat itu saat terbang itu sekitar 35.000 sampai 45.000 feet. Itu sebenarnya cukup tinggi ya, cukup jauh. Nah, dalam hal ini sebenarnya berlaku hukum fisika, karena kalau di kedokteran penerbangan tidak lepas dari hukum fisika, sehingga saat tekanan yang turun itu untuk tekanan oksigennya itu mengalami penurunan. Nah, inilah yang menyebabkan dampak, yaitu terjadinya hipoksia pada tubuh manusia. Selain itu, seiring dengan penurunan tekanan udara, maka volume gas ini akan mengembang. Sebenarnya kalau rekan-rekan tahu, saat di udara itu kalau kita dikasih roti di dalam plastik, itu biasanya plastiknya itu akan sangat gede ya, sangat bumbung. Itu sebenarnya akibat dari penurunan tekanan udara, tapi gasnya itu dia akan mengembang. Ini sebenarnya sudah hukum alamnya seperti itu. Nah, di sini kalau kita melihat pada sea level itu kalau kita sering ukur ya, apalagi kemarin saat pandemi COVID-19, itu saturasi oksigen sekitar 98 atau 99, bahkan ada yang 100. Tetapi saat berada di kabin pesawat itu dia akan turun. Itu sekitar 88 atau 89 atau 90 lebih sedikit. Nah, itu adalah saat kondisi normal. Bayangkan jika memiliki kondisi medis atau penyakit tertentu yang memang sudah dasarnya itu dia saturasi oksigennya telah terjadi penurunan, saat terbang akan lebih turun lagi. Yang berikutnya yaitu adalah faktor kelembapan udara. Ada satu penelitian yang menemukan bahwa rata-rata kelembapan di kabin pesawat terbang itu sekitar 1,8 sampai 18,5%. Ini kalau kita bisa melihat hampir setara seperti kelembapan di gurun pasir. Gitu. Sedangkan untuk kelembapan yang ideal itu antara 45 sampai 65%. Sebenarnya dampaknya apa ya kalau dengan kelembapan ini rendah? Dengan kelembapan rendah ini, maka tubuh akan mengkompensasi sehingga akan meningkatkan evaporasi cairan tubuh. Itu adalah kompensasi tubuh. Nah, dampaknya bagi tubuh itu dia akan mengalami dehidrasi. Makanya biasanya saat terbang, apalagi yang terbangnya jangka panjang, yang jauh jaraknya, itu biasanya penumpang itu akan sering merasa haus. Padahal dia bukan kurang minum, tetapi karena memang itu kompensasi dari tubuh. Yang berikutnya itu adalah suhu rendah. Suhu dalam kabin pesawat itu diatur sebenarnya untuk membuat nyaman bagi penumpang. Itu dipertahankan antara 22 sampai 24 derajat Celcius. Tetapi
bagi beberapa penumpang mungkin suhu ini akan lebih dingin karena biasanya saat sedang berpergian itu penumpang itu kita itu dalam posisi yang statis atau posisi yang diam. Jadi dampaknya suhu terasa lebih rendah lagi. Nah, dampaknya apa? Apalagi terutama untuk bagi pembuluh darah, yaitu saat suhu rendah maka pembuluh darah itu akan terjadi vasokonstriksi atau dia akan mengecil sehingga ini sebenarnya akan meningkatkan filtrasi ginjal. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita lihat saat kita berpergian itu mungkin sering ada beberapa rekan-rekan yang bolak-balik ke kamar mandi ya. Itu akibatnya dari hal ini. Lalu tadi yang berikutnya terkait dengan hipoksia. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan terkait hipoksia itu sebabnya karena apa. Nah, dampaknya apa ya untuk hipoksia ini terhadap sirkulasi tubuh. Dari hipoksia ini maka pada pembuluh koroner jantung khususnya itu dia akan terjadi vasodilatasi lokal. Maka dia akan terjadi peningkatan denyut jantung, peningkatan tekanan sistemik darah, peningkatan kontraktilitas otot jantung, peningkatan curah jantung, serta peningkatan tekanan arteri pulmonal. Kalau terkait dengan peraturan yang ada, sebenarnya ini telah diatur atau ada dalam peraturan Kementerian Perhubungan, yaitu terkait dengan pengangkutan orang sakit. Ini disebutkan bahwa dalam standar pelayanan minimal penumpang angkutan udara itu untuk orang yang sakit diharuskan memiliki surat rekomendasi dari dokter. Nah, surat itu sebenarnya berisikan apa? Dia berisikan tentang bahwa penumpang tersebut itu dia direkomendasikan untuk terbang atau kita sebutnya biasanya fit to fly atau tidak direkomendasikan untuk terbang atau unfit to fly. Dan pada penumpang tersebut dia tidak memiliki penyakit menular atau infeksius. Kenapa? Karena di dalam kabin pesawat itu adalah ruangan yang tertutup dalam waktu tertentu, misalnya 1 jam, 2 jam perjalanan. Makanya dengan contoh waktu kasus pandemi COVID-19 yang kemarin itu, kita sangat mencegah adanya penumpang yang memiliki penyakit infeksius dia berpergian gitu. Kenapa? Takutnya itu nanti akan menularkan kepada penumpang yang lain. Nah, peraturan terkait yang lainnya ini ada sebenarnya dari satu asosiasi maskapai secara internasional, yaitu khususnya kalau untuk terkait dengan penyakit jantung ya. Ini diatur, yaitu ada beberapa di sini yang saya highlight terkait dengan angina atau nyeri dada, yaitu penyakit jantung koroner saat kondisi akut, atau dia itu sebenarnya pasca operasi jantung atau CABG, atau penumpang itu dia telah menjalani angiografi atau angioplasti. Di sini sebenarnya secara umum kita bisa melihat bahwa pada pasien yang angina itu sebenarnya boleh untuk terbang, tetapi dia saat kondisinya itu tidak ada. Tetapi kalau anginanya sedang tidak stabil, nah ini butuh yang penilaian dengan kedokteran penerbangan. Berikutnya yaitu terjadinya pada penyakit jantung koroner akut. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang bisa dilihat, itu ada grade-nya, yaitu ada yang resiko ringan, resiko sedang, atau resiko berat. Nanti kita akan lihat. Berikutnya kalau penumpang dia yang telah menjalani operasi jantung. Di sini kenapa boleh terbang kalau lebih dari 10 hari? Karena kenapa? Tadi waktu di awal sudah disebutkan kalau operasi jantung terutama yang terbuka yang CABG itu ada resiko udara itu masuk ke dalam dadanya. Nah, tadi sudah disebutkan udara itu saat di atas itu dia akan mengembang. Nah, ini yang bahaya. Nah, sebenarnya diharapkan dalam 3 sampai 9 hari itu udara itu sudah terserap. Nah, ini adalah waktu yang aman bagi penumpang tersebut untuk terbang. Lalu berikutnya kalau dia telah menjalani angiografi, ini dia diperbolehkan untuk terbang jika di atas 24 jam. Atau dia telah menjalani angioplasti ini dengan atau tanpa stent, itu baiknya di atas 3 hari baru boleh dapat terbang. Nah, ini yang tadi terkait untuk klasifikasi penyakit jantung ada beberapa. Untuk yang angina ini kita ambil patokan dari CCS, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Serta untuk penyakit jantung koroner yang saat kondisi akut ini kita
ambil ada beberapa resiko tadi yang di awal, resiko rendah, sedang, dan tinggi. Kalau untuk resiko rendah ini biasanya ejection fraction-nya yang di atas 45%, yang resiko sedang ini di atas 40%, atau yang tinggi ini jika ejection fraction-nya di bawah 40%. Nah, bagaimana untuk bagi penumpang yang memiliki kondisi tersebut? Nah, kita anjurkan untuk adanya satu pre-flight konsultasi. Ini merupakan satu konsultasi medis bagi penumpang pesawat yang dilakukan oleh Jasa Keselamatan Penerbangan. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan penumpang itu menghadapi atau dalam perjalanan udaranya. Ini biasanya mencakup beberapa hal seperti pemeriksaan kesehatan, rekomendasi medisnya, persiapan perjalanan, tips keselamatan, dan yang lain-lain. Untuk pemeriksaan ini bisa kita menilai dari riwayat kesehatan sebelumnya atau riwayat kesehatan saat ini. Atau terkait dengan informasi obat-obatan apa yang diperlukan selama pasien itu menjalani perjalanan udara. Lalu yang berikutnya adalah rekomendasi untuk mengelola kondisi medis kronis bagi penumpang tersebut. Untuk persiapan perjalanan, biasanya kita membutuhkan beberapa data saat konsultasi itu, seperti tipe atau durasi perjalanannya berapa lama, tujuannya kemana, atau nanti kita bisa lihat terkait pengaturan kebutuhan khusus, seperti apakah membutuhkan kursi roda, oksigen, atau diet makanan yang khusus. Untuk penilaian layak terbang atau fit to fly, ini kadang beberapa penumpang memerlukan pada yang memerlukan pertimbangan medis khusus itu, dia harus menyerahkan surat persetujuan medis bagi penumpang tersebut atau surat layak terbang. Sebenarnya bagi tiap-tiap maskapai itu dia memiliki ketentuan tertentu apa yang telah mereka tetapkan. Jadi bagi rekan-rekan penumpang ini sebenarnya dapat ditanyakan kepada masing-masing maskapainya. Nah, surat ini diperlukan sebenarnya bagi penumpang yang memiliki penyakit jantung terbaru contohnya, atau dia pasca rawat inap, memiliki cedera, atau pasca operasi yang memerlukan pendampingan medis selama terbang, atau dia memiliki kondisi medis tertentu yang memerlukan pendampingan medis selama terbang, atau dia sebenarnya memerlukan suplementasi oksigen selama terbang. Yang lainnya bisa saat dia memerlukan memakai alat medis seperti stretcher saat penerbangan. Jadi rekomendasi yang dapat kami berikan adalah bagi penumpang dalam kondisi sakit atau memiliki kondisi medis tertentu, itu baiknya melakukan konsultasi medis sebelum penerbangan atau pre-flight consultation. Dan untuk beberapa seperti pasien yang dengan nanti kalau kita dinilai dengan klasifikasi CCS 1-2, ini sebenarnya tidak ada restriksi untuk terbang. Tetapi jika dinilai dia memiliki klasifikasi 3, ini dipertimbangkan untuk adanya pendampingan dan penggunaan oksigen selama penerbangan. Tetapi jika kita melihat dia klasifikasinya 4, ini sebaiknya ditunda dulu untuk penerbangannya sampai kondisinya stabil. Atau kita mungkin dapat menilai dapat terbang tetapi dengan pendampingan medis dan menggunakan oksigen selama penerbangan. Untuk pasien penumpang yang memiliki penyakit jantung koroner yang sedang akut, yang kalau kita nilai dengan resikonya rendah, itu boleh terbang setelah 3 hari pasca kejadian. Jika resikonya sedang, itu dapat terbang setelah 10 hari pasca kejadian, atau kalau resikonya tinggi itu sebaiknya ditunda dulu sampai kondisinya stabil. Lalu yang berikutnya yang tadi, jika pasien yang diam pasca menjalani operasi jantung CABG, sebaiknya terbang setelah 10 hari pasca operasi jika tidak ada komplikasi. Atau yang setelah pemeriksaan angiografi dapat terbang setelah 1 hari 24 jam. Kalau tindakan angioplasti itu dia dapat terbang setelah 48 jam. Nah, setiap penumpang dengan kondisi medis ini sebaiknya wajib memiliki surat rekomendasi layak terbang. Dan semua obat-obatan yang dibawa itu sebaiknya dalam tas jincing atau dibawa dalam kabin, tidak di dalam bagasi. Tadi yang terkait dengan kelembapan yang rendah ini, baiknya tiap penumpang ini menjaga asupan cairannya sebelum dan sampai setelah penerbangan. Serta hindari minuman yang memiliki efek diuretik atau membuat pasiennya banyak untuk buang air kecil, seperti yang mengandung kafein, kopi, dan alkohol. Dan dapat memeriksakan kondisi rekan-rekan sekalian atau post-flight konsultasi apabila timbul gejala. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan adalah penyakit
pasien dengan penyakit jantung ini dapat melakukan perjalanan udara, bukan tidak dapat ya, dengan aman dan nyaman selama mengetahui batasan-batasannya apa pada pasien tersebut. Periksakanlah kondisi medis Anda kepada dokter sebelum perjalanan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Shelby. Masih ada sisa waktu 3 menit lagi. Baik, karena kita dua pembicara sudah selesai sesinya, teman-teman, kita masuk kepada sesi diskusi panel. Dan di Q&A maupun di chat dan juga di YouTube saya tengok ya, ini sangat banyak banjir pertanyaan dokter ya. Dan mungkin saya pilih beberapa case yang relate ya, yang berkaitan dengan inti dari materi kita. Kita sapa dulu sahabat RSUI kita yang ada di Delft, Belanda, teman-teman. Izin bertanya dokter, jika suami pernah terjadi detak jantung yang sangat cepat, hampir 200 detak per menit, saat COVID di Januari tahun ini, apakah ini definitely terjadi akibat infeksi COVID dan apakah dapat berulang lagi saat terinfeksi COVID lagi? Kemudian, apakah ini juga memicu jantung koroner, dokter? Silakan pada dokter Prima berarti ya. Ya. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Oke, berkaitan dengan irama jantung yang cepat 200 kali per menit, itu berarti kan ada aritmia ya, yang takikardi yang cepat sekali. Dan aritmia yang takikardi ini yang cepat sekali ini sebetulnya penyebabnya bisa banyak ya. Dan juga bentuknya juga bisa bisa berbagai macam tipenya, apakah dia VT atau SVT atau AF ya, atau VM dan lain-lain. Jadi pada dasarnya kita harus pastikan dulu sebetulnya yang seperti apa. Tapi pada dasarnya yang perlu dipastikan adalah apakah memiliki baseline sakit jantung atau tidak sebelumnya ya, karena COVID sendiri kita tahu komplikasinya sangat banyak ya ke berbagai organ, dan ujung-ujungnya bisa juga menyebabkan kondisi perburukan dan menyebabkan gangguan di semua organ juga ya, satu di jantung. Jadi kalau misalnya pada saat terjadi itu hanya pada saat COVID saja dan pasien ini tidak memiliki riwayat jantung sebelumnya dan tidak ada faktor risiko sebelumnya, maka tentu saja yang menyebabkan irama tersebut bisa saja atau mungkin saja hanya pada saat terjadi perburukan dari kondisi COVID itu tersebut ya. Dan COVID itu sendiri tidak semuanya menyebabkan gangguan irama ya, hanya COVID yang berat saja yang bisa menyebabkan komplikasi yang berat. Kalau COVID yang ringan bahkan pastinya juga tidak ada keluhan gitu. Jadi sebetulnya kita perlu melihat lagi secara detail pada pasien ini apakah memang ada penyakit sebelumnya dan apakah ada faktor risiko dan juga seberapa besar derajat dari COVID yang mengenai pada saat itu. Semoga bisa menjawab. Iya, begitu ya Kak Mesti ya. Semoga bisa menjawab. Baik, ada yang sudah raise hand juga. Ini Kak Latifah, mungkin bisa kita undang kali ya, biar bisa lebih interaktif ya. Oke, silakan Bapak Rudiarto dari Bali. Betul? Betul Ibu. Terima kasih. Iya, silakan. Kepada siapa? Silakan disampaikan pertanyaannya. Oh ya, Ibu, saya dari Bali. Saya membantu terapi di ISC Bali atau Komunitas Orang Stroke. Ya, saya pertanyakan begini. Saya ada pasien satu penderita stroke. Saat saya tangani pertama, itu dia setiap hari itu 1 kali. Dia bernapas itu seperti berhenti sampai 2 menit itu, sampai tepuk-tepuk akhirnya bisa bernapas lagi. Terus saya tes untuk detak nadinya itu sekitar di bawah 60. Tetapi berjalannya waktu sampai 3 bulan itu saya tes lagi pakai Sinocare. Jadi seperti ini, alat seperti ini. Itu sampai 97 dan 3 bulan 2 minggu itu jadi 110. Yang saya pertanyakan adalah batasan di bawah itu untuk usia 71 tahun itu berapa, terus yang batas atas itu berapa, karena untuk orang stroke kan harus banyak gerak. Kalau terlalu banyak detaknya itu berbahaya atau tidak, bagaimana cara mengatasinya. Dan kemarin saya anjurkan konsultasi ke dokter, belum berani, makanya saya bertanya seperti ini. Terima kasih. Nanti sama dokter siapa terserah. Itu saja.
Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini relate juga ya dengan Dokter Firman. Monggo Dokter Firman, habis ini kita ke Dokter Syogi ya. Baik, terima kasih Pak Rudiarto dari Bali ya. Jadi untuk denyut nadi yang normal itu 60 sampai 100 kali per menit ya Pak ya pada kondisi istirahat ya. Untuk yang beberapa kondisi bisa menyebabkan nadi kita lebih lambat dari biasanya. Itu seperti pertama pada kondisi istirahat atau tidur ya. Pada saat tidur kita memang tidak ada aktivitas, jadi metabolismenya hanya metabolisme basal saja, jadi nadinya bisa lebih dari itu normal ya. Kedua, pada atlet juga ya, karena kalau atlet itu sangat efisien ya. Jadi kalau utamanya olahraganya rutin dan cukup intensitasnya moderate sampai tinggi sampai berat ya itu dia bisa jadi lebih lambat lagi nadinya ya. Kemudian yang ketiga pada usia tua ya Bu ya. Pak ya, pada usia tua juga nadinya bisa relatif lebih lambat karena faktor degeneratif ya. Namun yang normal ada di atas 50, tetap paling lambat tetap batasnya ada 50 ya Pak ya. Dan kalau untuk nadi batas atasnya normalnya di atas 100, tapi pada kondisi istirahat. Tapi pada kondisi sedang ada aktivitas ya ataupun misalnya pada kondisi sedang tidak nyaman, sedang sakit misalnya atau ada sesuatu yang tidak nyaman di badannya, sedang pusing atau sedang nyeri pegel atau apapun itu kalau di atas 100 juga masih normal selama masih di bawah 150 ya Pak ya. Gitu. Jadi sebetulnya nadi itu bisa mengikuti dari aktivitas ataupun kegiatan kita ya kalau kita lagi olahraga atau lagi aktivitas ya normal memang normalnya akan meningkat gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita istirahat ya normal memang akan jauh lebih lambat gitu. Ya, jadi kapan kalau berbahaya ya kalau di bawah 50 Pak nadinya dan ada keluhan pusing atau kelingan atau pandangan gelap atau yang berbahaya kalau di atas 50 ya Pak ya sampai debar-debar, sampai keringat dingin atau sampai pingsan. Ya. Semoga menjawab Pak. Terima kasih sekali dokter. Nanti saya sampaikan ke orangnya. Iya, terima kasih. Sangat interaktif sekali. Sekarang sebenarnya giliran ke Dokter Syogi. Mohon izin Dokter Syogi boleh di open mic. Dan kebetulan ada pertanyaannya. Oke, Mbak Hana bisa di open cam. Ini kebetulan memang ke Dokter Syogi tujuannya. Yang pertama, bagi Bumil pada semester berapa boleh naik pesawat dengan kondisi ada penyakit jantung dan sebelumnya harus dilakukan MCU apa? Kemudian bagi pasien dengan penyakit jantung berapa boleh konsumsi cairan saat melakukan penerbangan? Oke, itu dari Mbak Hana, Dokter Syogi. Silakan Mbak Hana open cam biar bisa kita highlight. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ini dua ya. Halo Kak. Kak, Oh, iya. itu maksudnya saya langsung bicara atau bagaimana? Boleh, jika ada tambahan pertanyaan silakan. Oh enggak, ya itu kalau bagi ibu hamil itu kalau punya penyakit jantung, kalau melakukan penerbangan gimana tuh dok caranya? Terus kecukupan cairannya gimana dok? Kan kalau bagi orang yang penyakit jantung itu harus minumnya berapa banyak kayak begitu. Apakah harus lakukan dulu MCU-nya dokter? Medical check up-nya seperti apa aja? Mungkin cuma EKG, echo, kemudian treadmill, atau perlu kalsium scoring, atau yang lain-lain, atau ApoB, atau ApoA gitu, dokter. Ya, dokter. Ya, baik. Terima kasih, dok. Ya, kalau untuk sama kita lihat berarti dengan kondisi dasarnya adalah dia sedang hamil dulu ya. Dengan hamil itu tanpa penyakit jantung pun kita sebenarnya harus menilai dulu, yaitu ada komplikasi atau tidak. Terus dia sedang kehamilan yang berapa minggu, gitu. Karena itu nanti ada pengaruh. Kenapa? Karena biasanya gini, kalau dia kehamilannya sudah trimester 3, itu ada resiko dia akan persalinan dini. Tetapi kalau dia sedang trimester awal, trimester 1, itu resikonya biasanya adalah keguguran. Ini adalah resiko ya, saya tidak bilang hal yang pasti. Makanya untuk aman itu ibu hamil yang tanpa komplikasi kehamilan itu untuk terbang pada trimester 2 itu. Itu secara dasar kalau dia kondisinya sedang hamil. Lalu kalau untuk penyakit jantung kita lihat dulu. Tadi sakit jantungnya sakit jantung yang apa nih bagi ibu hamilnya? Karena kan tadi dia ada kondisi dasar sedang hamil ditambah dia ada sakit jantung. Tuh. Jadi kondisi hamilnya seperti itu untuk jantungnya yang apa nih? Gitu. Ya.
Oke, baik. Semoga bisa menjawab Mbak Hana atau ada yang ingin dikonfirmasi? Tidak? Kayaknya udah nggak Oke, respon. baik. Iya, sepertinya tidak. Kita lanjutkan ya, karena kita dikejar waktu. Makasih dokter. Tetap kepada Dokter Shogi, di sini ada pertanyaan, Dokter Punten. Em, kita pilih yang cash ya. Saya Ani dari Bekasi, saya berencana umroh mengajak ibu saya. Ibu saya hipertensi dan riwayat stroke, dok. Pertanyaan saya, kapankah idealnya untuk dilakukan medical check up sebelum umroh? Silakan, monggo dok. Oke, baik. Kalau sebelum umroh, kita lihat dulu, berarti kan ini untuk orang tua ya. Untuk orang tua, baiknya 1 bulan sebelum sudah dicek untuk kondisi kesehatannya. Kenapa? 1 bulan, karena kalau memang ada diperlukan tindakan, penata laksanaan dalam 1 bulan itu kita bisa lakukan tata laksana. Karena kalau misalnya berdekatan dengan waktu keberangkatan umroh, takutnya nanti untuk waktu tata laksananya akan kurang gitu. Jadi untuk idealnya 1 bulan sebelum keberangkatan dapat dicek kondisi kesehatan. Oke, siap. Semoga bisa menjawab ya Kak Ani ya. Baik, kita berpindah izin kepada Dokter Prima karena lumayan juga pertanyaannya ya dok ya. Dari Mbak Fadilah Noviantika, izin Dokter Prima terkait kondisi pasien yang mengalami penyakit jantung bersamaan dengan penyakit ginjal. Untuk konsumsi air mineral sebaiknya dibatasi atau seperti apa dok? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Fadila ya. Jadi untuk penyakit ginjal dan penyakit jantung ya memang sering jadi bersamaan ya. Walaupun sebenarnya kita perlu pastikan dulu penyakit jantungnya itu apa ya. Karena tidak semua penyakit jantung itu perlu dibatasi cairan. Bisa ya yang perlu dipisahkan pada penyakit gagal jantung itu ya yang gagal jantung yang perlu dibatasi cairan. Sedangkan yang lain itu relatif tidak ada pembatasan cairan ya. Dan juga untuk penyakit ginjal juga perlu dipastikan dulu penyakit ginjal yang grade berapa, apa dia stadium 1, apa stadium 3, apa stadium 5 gitu ya. Tentu saja yang perlu dibatasi secara biasanya yang stadiumnya sudah tinggi ya, stadium 4 atau stadium 5, apalagi yang sudah perlu cuci darah gitu ya. Itu pun perlu dibatasi karena fungsi pembuangan cairan melalui ginjal kan sudah tidak berfungsi dengan baik gitu ya. Jadi sehingga perlu dibatasi agar tidak terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Ya untuk pasien gagal jantung pun karena fungsi jantungnya sudah tidak berfungsi dengan baik, maka cairan pun tidak boleh diberikan terlalu banyak karena bisa menyebabkan penumpukan dan juga menyebabkan gejala sesak napas dan lain-lain. Sebetulnya kita perlu melihat lagi untuk pertanyaan ini konteksnya sebetulnya seperti apa ya untuk penyakit ginjal dan penyakit jantungnya. Ya. Iya, betul sekali. Sangat luas soalnya ya dok ya kemungkinan-kemungkinannya. Nanti bisa konsultasi lebih lanjut ya kepada Kak Fadila ya. Oke, saya izin memilih pertanyaan yang cukup sering juga ya dipertanyakan oleh keluhan orang awam ya. Jadi dari YouTube nih, Kak Istiat Miningsi, apa beda antara nyeri dada dan GERD lalu serangan jantung dokter? Mungkin ini harus kita statement juga ya dok ya biar mereka juga bisa tahu kapan bisa ke IGD gitu ya dok ya. Silakan dokter Prima. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Untuk nyeri dada, itu kita memang betul sekali kita perlu membedakan dengan jelas ya, apakah karena jantung atau bukan. Ya, kita tahu di dada itu ada berbagai organ, ya. Di situ ada tulang, ada otot, ada berdekatan dengan lambung, ya. Kalau pada perempuan ada payudara, gitu ya. Ada juga jantung, ada paru-paru. Jadi kita perlu membedakan ini sebenarnya karena yang mana gitu. Tapi yang pasti kalau ada sakit dada, tentu saja kita harus pikirkan yang paling berat dulu, itu karena jantung, gitu ya. Kalau sudah bukan karena jantung, baru kita bisa pikirkan yang lain, gitu ya. Karena kan yang berbahaya itu karena jantung. Nah, ini adalah karena jantung itu yang khas adalah seperti ditimpa benda berat dari segi karakteristiknya ya. Seperti ditimpa berat, orang bilang seperti dikasih beban 20 kilo bedanya ya, seperti diinjek gajah gitu ya. Walaupun saya juga nggak pernah diinjek gajah ya. Cuma seperti itulah, perasaan berat sekali bedanya gitu sampai ngap gitu, napasnya pendek, kadang seperti apa nggak bisa napas gitu ya.
Kemudian bisa juga disertai dengan keluhan keringat dingin, basah semua baju, ya itu yang serangan jantung yang berat, ya menjalar ke tangan kiri, ya juga atau ke rahang atau ke leher seperti dicekik gitu ya, itu yang khas. Nah, tapi untuk yang lain kita perlu melihat juga eh, karakteristiknya. Kalau GERD biasanya kan lebih ke arah dari ulu hati gitu ya, kemudian disertai dengan mual, muntah, turut bugah, sering sendawa, ya. Kalau nyeri otot, biasanya nyeri itu bisa ditunjuk ya, apakah di sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri itu bisa ditunjuk dengan jari, hanya satu titik saja. Kemudian dia akan lebih enakan kalau dipijat misalnya atau akan lebih sakit kalau diubah posisi. Kita tarik ke atas, tarik ke sini, dia akan lebih nyeri gitu ya. Ada perubahan nyeri tersebut dengan posisi. Jadi kita bisa melihat dari kasus ini dan juga dari gejala penyerta serta tadi ya ada manuver-manuver yang bisa kita lakukan untuk mengecek gitu ini sebenarnya karena jantung atau karena yang lainnya. Dan juga jangan lupa kalau pada jantung dia ada faktor risiko ya. Jadi pasti ada darah tinggi kemungkinan besar atau diabetes atau merokok atau obesitas gitu ya. Dan itu biasanya berhubungan dengan faktor-faktor risiko tersebut. Gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Sepertinya bisa kita bedakan spesifik ya, Sobat RSUI ya, bagaimana yang GERD, mana yang beneran karena serangan jantung atau nyeri dada khas ya. Intinya sih lokalisasinya di mana dia nyerinya, seperti apa sensasinya. Kemudian kalau ya seperti dibilang sama Dokter Lima tadi, kalau nyeri otot biasanya bisa ditunjuk gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mengarah kepada wah ini kayak nyeri dada, ya udah ke IGD aja langsung ya. Harus sampai 2 jam gitu ya, harus kurang dari 2 jam teman-teman. Baik, kita lanjutkan kepada Dokter Shogi. Oke, di sini ada, wah pertanyaannya lumayan ini dok ya. Dari Lampung, Kak Ika Fitria Elmeida. Izin bertanya Dokter Shogi, apakah ada cara mendeteksi dini gangguan kesehatan otak pada janin pada ibu hamil? Apakah ada hubungan antara riwayat komplikasi obstetrik saat melahirkan dan gangguan otak anak yang dilahirkan? Oh, ini lebih ke pertanyaan ini ya, Kak Ika ya, di luar topik penerbangan. Apakah Dokter Shogi mau menjawab atau bagaimana, Dok? Ini Kak Ika bisa open mic. Apakah ini kekhawatiran karena penerbangan atau bagaimana Kak Ika? Oke, tidak respon ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk pertanyaan dari Mbak Devi, tetap kepada Dokter Shogi. Izin bertanya, dokter, apakah ada pertimbangan atau kriteria khusus fit to fly untuk anak-anak dengan PJB yang belum dioperasi, dok? Nah, ini case ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah kemungkinan terjadi pneumotoraks spontan selama proses penerbangan dan bagaimana penanganan awal serta tindak lanjutnya? Lalu mungkinkah ada risiko emboli pada pasien kanker yang sedang atau telah di kemoradiasi? Mungkin 3 dulu ya, dia ada 5 pertanyaan. Silakan Dokter Shogi. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama ini pada kasus anak ya. Anak Iya, dengan PJB, tapi dia belum dioperasi ya. Iya, Belum dioperasi. Ya, kalau untuk anak ini dengan PJB berarti dia faktor resikonya saat masih berada di sea level aja itu biasanya adalah terkait hipoksianya dia ya. Kurang oksigen. Nah, berarti kalau saat terbang nanti akan lebih rendah lagi gitu. Biasanya yang perlu kita nilai awalnya itu berapa nih untuk saturasi oksigennya. Kenapa? Karena waktu saat terbang nanti akan kita lihat berapa banyak kalau dia terbang membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena oksigen yang di pesawat ada, bisa, tetapi dia khusus. Tabungnya kecil-kecil dan memang yang dibuat aman saat berada di penerbangan. Jadi kita harus nilai dulu nanti perjalanannya berapa panjang, lalu nanti kebutuhan oksigennya berapa banyak, nanti berapa tabung yang perlu dibawa. Itu biasanya seperti itu. Gitu. Yang paling utama adalah terkait dengan oksigennya dulu bagi kasus yang PJB pada anak. Gitu. Lalu tadi yang untuk pertanyaan kedua, pneumotoraks spontan ya. Kalau untuk pneumotoraks spontan, kalau pada PJB, masih sama ya kasusnya ya PJB. PJB mungkin sepertinya beda kasus sih dok. beda. Beda kasus, dia nanyain penanganan awal gitu dok. Kalau udah curiga pneumotoraks spontan. Oke.
Kalau pneumotoraks spontan itu bisa aja terjadi kalau beda kasus tadi dengan yang PJB ya. Akibat tadi perubahan tekanan itu. Karena ini dia kasusnya adalah pneumotoraksnya spontan. Itu mungkin saja terjadi. Tapi kita ya harus nilai dulu tadi pada pasien ini sebenarnya ada faktor risiko apa atau riwayat sebelumnya apa aja gitu. Kalau misalkan tadi ya kasusnya beda dengan yang PJB. Kalau yang PJB-nya biasanya sih tidak ada pneumotoraks spontan. Lalu Iya, pertanyaan betul. yang ketiga terkait Resiko emboli, resiko emboli pada pasien kemoterapi ya. kanker. Iya, betul, Dok. Ya, pada pasien kemoterapi ini dia setelah kemo atau sedang kemo ya. Betul. Sedang kemo. Nah, sebenarnya kalau untuk kemo ini pasien itu boleh untuk terbang, tetapi kita lihat dulu sebenarnya dia mendapatkannya itu kemoterapinya apa dulu gitu. Biasanya kita menerima itu kalau setelah 4 hari pasca kemoterapinya biasanya itu. Itu untuk amannya secara umum ya. Lalu Oke, ada baik. Mungkin sekalian dua boleh ya, Dok ya? Orangnya masih sama, Dok. Oke, apakah aman melakukan pemasangan infus di pesawat, dokter? Kemudian dengan adanya ketinggian pesawat, apakah mempengaruhi hasil pengukuran tekanan darah dan laju nadi? Kalau terkait oksigen ini sudah terjawab di materi. Mungkin dua lagi ya, Dok ya. Pemasangan infus, kemudian apakah ketinggian bisa mempengaruhi TTV berarti ya? ya. Silakan, Dok. Kalau untuk pemasangan infus aman, tetapi biasanya tadi itu harus berarti dengan tenaga medis. Dan biasanya kita harus menggunakan syring pump. Kenapa? Karena saat di atas itu tadi tekanannya kan turun. Nah, dia kalau dengan normal biasanya tidak akan turun tuh si cairannya. Jadi harus menggunakan syring pump tadi. Jadi kalau ditanya aman, aman. Tetapi harus dengan tenaga medis yang melakukan. Lalu Oke. yang berikutnya terkait TTV ya. Untuk pengukuran hasil, nah ya, untuk pengukuran hasil sedikit akan ada perubahan. Bisa memang, ya. Terutama kalau tadi tekanan darah, nadi, dan yang utama adalah saturasi oksigen. Itu pasti akan ada perbedaan. Oke, semoga bisa terjawab ya, Kak Devi ya. Ini sepertinya kasusnya sudah direkap sama beliau ya. Oke, baik. Kita waktunya masih ada 5 menit lagi, teman-teman. Izin saya ke Dokter Prima terlebih dahulu. Dari Martin SD, yang terhormat Dokter Prima, istri saya kalau mendadak mengerjakan sesuatu yang agak kagetan, misal habis jongkok langsung bangun, jantungnya terus deg-degan cepat sekali, kadang-kadang sampai 140 hingga 160 detik kali per menit ya. Harus istirahat, misal tiduran berbaring kira-kira 30 sampai 40 menitan baru bisa terus turun perlahan gitu nadinya. Sampai normal lagi sekitar 80 detak per menit. Yang bersangkutan tidak berkeringat selama detak jantungnya cepat atau tinggi. Usianya 57 tahun, Dok. Tekanan darahnya 60/7 sampai dengan 110/120. Jarang olahraga. Bagaimana cara untuk mengatasinya terulang lagi, dokter? Terima kasih sebelumnya. Wah, sekalian sesi konsultasi ya, Dok ya. Monggo, dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk tadi itu seperti tadi saya sampaikan, jadi jantung kita itu mengikuti dari aktivitas kita, ya, jadi kebutuhan kita ya. Kalau kita lagi olahraga, kemudian kita butuh darah suplai oksigen yang banyak, maka dia akan mempercepat. Nadi jantung akan bekerja cepat untuk mensuplai kebutuhan dari otot-otot yang ada di tangan, di kaki ya, kemudian untuk bisa melakukan fungsinya gitu ya. Jadi pada saat kalau kita sedang aktivitas atau sedang ada kegiatan, tentu nadinya akan meningkat gitu ya. Nah, seberapa besar meningkatnya ya tergantung dari kebutuhan dari organ-organ tersebut ya. Nah, untuk orang-orang yang memang jarang olahraga, artinya fitness levelnya rendah, maka nadinya baseline biasanya cukup tinggi, ya sekitar 100 kalian. Kemudian kalau dia aktivitas, dia akan lebih meningkat lagi. Jadi sebetulnya dari gambaran yang disebutkan tadi terlihat memang orangnya mungkin tidak fit ya secara fisik ya, sehingga aktivitas yang ringan pun, hanya jongkok bangun pun nadinya langsung meningkat cepat gitu ya.
dan juga untuk membutuhkan waktu untuk turunnya cukup lama ya. Dan kita lihat juga bahwa disebutkan juga bahwa memang jarang berolahraga. Jadi kalau ingin ingin meningkatkan fitness level itu ya harus dilakukan olahraga rutin ya. Jalan yang sederhana, jalan pagi misalnya setiap hari setengah jam gitu untuk melatih dari fisiknya, jantungnya, kemudian pernapasan, paru-parunya sehingga bisa berfungsi lebih efektif. Dan kalau seperti ini untuk atlet ringan saja nadinya sudah meningkat cepat gitu ya. Jadi perlu melatih fisik lebih baik lagi dan eh, melakukan olahraga yang rutin terutama yang sifatnya aerobik. Itu sarannya sih. Ya. Siap, setuju ya dok ya. Biar nanti adaptasi lagi gitu ya dok jantungnya ya. Baik, terakhir masih ada waktu 1 menit lagi. Izin Kak Sri Mulyani, pertanyaannya sangat banyak, namun ketika saya baca, insya Allah bisa terjawab dengan materi dari Dokter Prima ya. Mohon didengarkan ulang YouTube-nya nanti ya. Izin dari mahasiswa ini dok, Pak Abdul Faisal. Selamat siang Dokter Prima, saya Abdul Faisal. Izin bertanya, yang pertama apakah bisa melakukan pemasangan ring atau balon sejak usia risiko rendah untuk pencegahan serangan jantung korona? Mungkin dia khawatir di masa depan, dia udah tahu ya doknya, terus boleh nggak di early-in gitu ya dok ya. Lalu yang kedua, apakah serangan jantung tidak ada infeksi virus atau bakteri? Soalnya hepatitis abang saya disebut menyebabkan jantung. Lalu yang ketiga, apakah benar penggunaan obat yang memicu perlambatan detak jantung seperti heroin atau kokain itu bisa gitu ya dok? Silakan mungkin dokter Prima. Ya, terima kasih. Untuk jawabannya yang pertama ya, untuk pemasangan itu hanya sebagai terapi saja. Jadi kalau ada sumbatan lebih 70% berdasarkan tindakan kateterisasi, kita baru lakukan pemasangan ring dan belum dilakukan sebagai pencegahan ya, karena kan apa yang mau dipasang gitu ya kan kalau sumbatannya tidak ada ya. Dan yang kedua adalah hubungan dengan infeksi bakteri dan virus dengan serangan jantung. Jadi seperti saya jelaskan, kenapa bisa di serangan jantung karena adanya penyempitan ya di pembuluh darah di koronernya, ya itu disebabkan karena adanya faktor risiko yang dibiarkan atau yang tidak ditangani dengan baik seperti hipertensi, dislipidemia, kolesterol dan diabetes dan juga merokok ya. Jadi tidak berhubungan dengan adanya infeksi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk pemakaian obat-obatan apakah mengurangi risiko ya. Jadi risiko serangan jantung bisa kita minimalkan dengan tadi gaya hidup sehat dan juga mengontrol faktor risiko yang ada pada diri kita. Kalau kita tidak tahu ada faktor risiko, kita harus cek kesehatan rutin untuk mendeteksi ada tidaknya faktor risiko tersebut di badan kita ya. Misalkan obat-obat sendiri tidak berhubungan langsung ya, apalagi kalau faktor risikonya masih ada, tentu saja tidak akan mencegah ataupun mengurangi penyakit jantung koroner. Ya, semoga menjawab. Siap, terima kasih banyak Dokter Prima, Dokter Syogi. Wah, saya apresiasi semangat dan antusiasme Sobat RSUI di sini di Plus ya, kalian luar biasa. Tepuk salut buat kedua pembicara handal kita semuanya. Terima kasih banyak dokter. Bila ada keperluan lain, nanti bisa meninggalkan Zoom setelah sesi berfoto bersama yang dipimpin oleh MC ya dok ya. Semoga dilancarkan aktivitas hari ini dok. Oke, Sobat RSUI semuanya, izin saya bacakan kesimpulan dari kedua topik kita siang ini ya. Singkat tapi sangat daging semua. Yang pertama, penyakit jantung koroner sebagai penyebab kematian tertinggi itu perlu dilakukan screening awal untuk prediksi risiko, dan itu sudah ada linknya ya di chat room. Karena dikenal juga sebagai silent killer, atau di orang awam tuh kadang ada yang familiar itu angin duduk gitu ya. Nah, proses penyumbatan pembuluh darah itu pelan dan menahun, jadi kayak bom waktu, diperberat oleh faktor risiko penyakit penyerta. Nah, butuh tindakan kateterisasi jantung itu yang sifatnya bukan operasi besar, tapi tujuannya menekan plak dan melapangkan pipa atau pembuluh darah yang tersumbat. Nah, obat pasca tindakan itu harus dikonsumsi rutin, jadi jangan ada yang bolong-bolong nanti kena lagi gitu. Itu agak susah kita pengendaliannya di ICU ya. Kemudian yang kedua, harus sehat fisik, mental, sosial. Jadi ada 3 komponen. Dan FYI ya, just to know for your information teman-teman semua, kalau mental dan sosial ini bermasalah, itu ada juga istilahnya broken heart syndrome ya Dokter Prima ya. Jadi karena broken heart syndrome ini bikin sensasi nyeri dada, tapi dia ternyata bukan penyumbatan gitu. Jadi teman-teman bisa baca lebih lanjut juga nanti. Yang kemudian yang ketiga, ada faktor yang benar mempengaruhi organ jantung selama penerbangan, seperti penurunan tekanan udara, malhipoksia, itu nama lainnya adalah kekurangan oksigen gitu ya. Kemudian faktor mekanik atau lingkungan dari pesawatnya tersebut. Dengan tanda yang paling lazim itu adalah turunnya saturasi hingga
88 sampai 90% itu kondisi orang normal. Jadi bisa dibayangkan kalau kondisinya itu pasien dengan penyakit tertentu. Jadi pasti akan lebih turun, makanya perlu fit to flight gitu ya. Harus surat keterangan. Di RSUI bisa ya teman-teman, jadi bisa lakukan pre-flight consultation dengan dokter-dokter penerbangan kita. Yang tentunya lulusan handal dari FKUI juga dan yang lainnya. Yang terakhir, CAG itu boleh penerbangan dengan 1 hari break gitu ya. Kalau orangnya angioplasti bisa 2 hari break. Kalau CABG itu butuh 10 hari dulu baru boleh terbang gitu ya dokter Syagi ya. Dengan obat-obatan itu harus di tas khusus kabin, jadi jangan masuk ke bagasi. Kemudian jangan lupa hindari zat diuretik yang bikin kita pipis mulu. Nah itu juga harus dihindari gitu ya. Mudah-mudahan banyak info yang bisa dimaknai dan diaplikasikan di kehidupan kita demi kemaslahatan diri dan keluarga ke depannya. Oke, anak mengaji dibimbing ibu hajah, belajar tilawah dengan irama mengaji. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kita. Waalaikumsalam.